Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Putri Intan Permanasari, presensi 31 dengan NIM 2211031208 dari kelas A1 Denpasar. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai bimbingan belajar dengan tema lingkungan. Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai, perkenalkan nama Kakak Desa Putri Intan Permanasari. Nama adik? Saya Doni Manjari Amarta. Baik, sekarang kita akan memulai pembelajaran dengan pembelajaran IPS, yaitu mengenai lingkungan. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan sedikit mengenai lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah media tempat makhluk hidup tinggal. Lingkungan terdiri dari berbagai komponen, baik yang hidup atau biotik maupun yang tidak hidup atau abiotik. Komponen biotik meliputi tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik mencakup sumber daya alam seperti air, tanah, mineral, energi surya, dan lainnya. Lingkungan juga mencakup kelembapan yang meliputi keputusan manusia, sehingga bagaimana lingkungan fisik tersebut digunakan. Keputusan ini dapat berdampak pada kondisi lingkungan dan kehidupan manusia. Adapun fungsi lingkungan, yaitu yang pertama sebagai tempat tinggal, yang kedua sebagai adanya sumber daya alam, yang ketiga sebagai keseimbangan ekosistem, dan yang keempat sebagai tempat perlindungan. Lalu pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Upaya pelestarian lingkungan dilakukan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Adapun beberapa pelestarian lingkungan meliputi yang pertama, pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam seperti air, hutan, dan energi dapat membantu menjaga kelestariannya. Hal ini meliputi penggunaan yang efisien, pengurangan limbah, dan pemberhentian praktik yang merusak lingkungan. Yang kedua, pengurangan pencemaran. Upaya pengurangan pencemaran lingkungan, baik dari limbah industri maupun domestik, sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang baik. Lalu yang ketiga, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Pendidikan dan kesadaran lingkungan yang tinggi dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pelestarian lingkungan dan mengambil tindakan yang tepat. Hal ini melibatkan kampanye, penyuluhan, program pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat. Yang terakhir dan yang keempat, kebijakan lingkungan. Kebijakan regulasi yang kuat dari pemerintah dapat membantu melindungi lingkungan. Hal ini meliputi pengaturan penggunaan lahan, pengelolaan limbah, pelindungan satwa liar, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Nah, sekarang kakak ingin bertanya, berapakah jenis kenampakan lingkungan? Ada 2. Baik, bisa disebutkan? Lingkungan alam dan buatan. Oke. Jadi lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami. Lingkungan alam juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu daratan dan juga Raya. betul. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Di sini kakak ingin bertanya lagi, tahu nggak contoh dari lingkungan alam? Lingkungan alam itu adalah gunung. Contohnya gunung. Oke. Kalau lingkungan buatan? Seperti sawah dan perkebunan. Sawah dan perkebunan. Kenapa bisa menjawab sawah dan juga perkebunan? Karena sawah dan perkebunan dibuat oleh manusia. Oke, betul. Baik, karena sudah sedikit mengetahui
mengetahui mengerti perbedaan lingkungan alam dan juga buatan, sekarang tulis di kertasnya. Tulis kenampakan buatan yang ada di sekolah. Kenampakan buatan yang ada di sekolah. Sebutkan 5 ya. Sebutkan 5. Tulis 5 ya. Sudah. Bisa dibacakan? Kenampakan buatan yang ada di sekolah, contohnya taman, lapangan, kelas, perpustakaan, dan lukisan. Oke, benar. Bagus sekali ya. Baik, segitu saja pembelajaran kita hari ini. Apakah bisa disimpulkan pembelajaran kita hari ini itu apa aja? Bisa. Ya, silakan. Kenampakan alam adalah sesuatu yang terbuat secara alami, sedangkan kenampakan buatan itu dibuat oleh manusia. Ya, bagus sekali ya. Jadi, kakak mau menyimpulkan sedikit sama seperti yang dikatakan tadi. Kenampakan alam adalah sesuatu yang terbentuk secara alami akibat dari peristiwa yang terjadi di alam. Sedangkan kenampakan buatan adalah sesuatu yang ada di alam, tapi ada campur tangan manusia itu sendiri. Sekarang kakak berikan tugas ya, tulis dong. Ya. Carilah kenampakan lingkungan buatan yang ada di rumah masing-masing. Yang ada di rumah masing-masing. Sama kayak tadi ya, 5. Oke, sudah. Baik, segitu saja pembelajaran kita pada hari ini. Tadi karena kita mengawali dengan doa, jadi sekarang kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih adik. Ya kan. Oke, baik. Kakak ingin bertanya, kamu mau tidak melihat kenampakan buatan sawah? Mau. Oke, nanti kita akan melihat kenampakan buatan yaitu di sawah ya. Ya. Oke. Kak, ini kan padinya masih hijau. Kalau sudah menguning, padinya diapakan? Kalau sudah menguning itu menandakan bahwa padi sudah matang dan siap untuk dipanen. Seperti itu. Oh ya. Kenapa bangau sering terlihat di sawah? Karena bangau sering terlihat di sawah itu karena mereka mencari makan seperti ikan, katak, serangga yang terdapat di sawah. Sawah merupakan habitat yang cocok bagi bangau karena menyediakan sumber makanan yang mencukupi. Oh ya, terima kasih ya.
Baik, sekian video bimbingan pembelajaran dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.